Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SMH. Pendahuluan. MC Ifar kekuasaan tampil melalui WWUD multibentuk maupun dari kedualistian eksistensian kekuasaan itu sendiri. Trans Magnis Susena mengartikan redansional atas bahwa kekuasaan di sana sisi merupakan suatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai sesuatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya. Dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemegangnya. Menakutkan, sebab penyelenggaraan kekuasaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar dan menekankan hak-hak hidup paling esensial dari pihak-pihak yang dikuasainya. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individual dan negara sendiri. Cara dari saran untuk menguasai dan membatasi kekuasaan di antara A. Moralitas atau religius, B. Etika, C. Hukum membuat sanksi konkret. Miriam Budiarjo mengartikan negara dalam agensi alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum bentuk. 1. Guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. 2. Bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan. Selat Haran Basah. Administrasi negara ialah alat perlengkapan negara tingkat pusat badan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintah. B. Kekuasaan dan hukum administrasi negara. 1. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi artinya sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Osip Kavelenstein, kekuasaan adalah merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Gede Fonja Astawa, beberapa hal esensial tentang kekuasaan. 1. Merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau menghendakinya pihak lain. 2. Terdapat di dalam suatu interaksi sosial. 3. Mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat pada interaksi sosial. Yang 4. Mengandung aspek paksaan atau memaksa. 5. Mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuannya organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi A. Kekuatan kekerasan fisik, B. Kedudukan atau jabatan, C.
C. Kekayaan. D. Kepercayaan atau keyakinan. E. Keterampilan atau keahlian. 5. Paham kedaulatan, diantaranya 1. Paham kedaulatan Tuhan. Kedua, paham kedaulatan raja. Ketiga, paham kedaulatan negara. Keempat, paham kedaulatan rakyat. Yang kelima, paham kedaulatan hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.